Tadi sebelum jeda kita membahas sebetulnya apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang perempuan, terutama jika ingin masuk ke dunia politik begitu. Apa saja sebetulnya Bu Imas? Banyak banget Mas ya, Hmm, hmm. karena memang sekali lagi saya bilang tadi, kalau ranah domestik itu memang complicated juga, ranah domestik itu sudah sedemikian rupa ya. Makanya menikah itu, Allah bilang sepertiganya masuk Islam. Hmm, Saya dari situ dulu ya ya, ngambilnya. ya. Nah kemudian kita lanjut sekarang. Kompetensi yang paling utama, yang Hmm, harus dimiliki itu kompetensinya harus banyak. ya. Karena kan dia kan harus, apa yang harus advokasi banyak banget. Hmm, Harus keberpihakan banyak banget. Bayangkan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, teknologi informasi. Wah, luar biasa. Itu baru 4 saya sebutkan, hmm, belum yang hmm, lain-lain, kebinamargaan, penanggulangan bencana, apalagi di kabupaten hmm, misalnya. hmm, Ya hmm, kan kabupaten rata-rata kan kontur tanah seperti itu. Dia harus paham benar itu. Nah, gimana Bu, ini kompetensi banyak banget, harus gimana? Libatkan perguruan tinggi kan banyak. hmm, Tapi tetap kan ada di dia kekuatan kewenangan, ya. ya. Artinya kompetensi penting. Kompetensi itu ada 3. Yang pertama, knowledge, pengetahuan dia. Nah, Hmm, ini yang paling luar biasa. hmm, Pengetahuan di sini, dia harus paham benar bagaimana ilmu mengelola negara. Ini yang harus penting. Kemudian berikutnya adalah skill yang tadi saya bilang. Dia harus punya kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Task management skill, kemampuan dia melakukan hal yang satu gitu ya. Manajemen memanage semuanya. Kemudian kontingensi, tiba-tiba ada hal kayak kita nih di negeri ini. Tiba-tiba ada corona, itu kan kontingensi. Oke. Nah, itu harus mampu, dia tidak boleh panik dia. Walaupun ya kayaknya katanya sih perempuan lebih ke perasaan. Walaupun lebih ke perasaan, tetap dia harus menggunakan pikiran-pikiran Hmm, logik-logik yang bagus. hmm, hmm, Nggak hmm, bisa. hmm. Terakhir adalah attitude, sikap. Sikap perempuan harus seperti apa, itu harus dijaga. Itu kompetensi. Nah, jadi yang saya tetap, kalau menurut saya, dia harus kompetensinya harus banyak. Salah satunya tadi, dia mampu nggak sih, punya nggak sih ilmu mengelola negara. Dan yang paling penting retorika, Mas. Retorika itu ilmu dan seni kan. Dalam politik nggak bisa nggak. Termasuk komunikasi di dalamnya ya. Ya, komunikasi. Ilmu dan seni untuk berkomunikasi itu kan retorika. Politik nggak lepas dari ilmu retorika. Meyakinkan audien, meyakinkan konstituen. Sebagai skill dasar berarti Oh iya ya, artinya. itu dasar dan inti. Ketika kita meyakinkan konstituen, hai konstituen pilih dong saya. Kan nggak gitu. Kalau Iya kan? komunikasinya ragu, nanti masyarakat Walau juga kalau ragu ragu ya gitu ya. ragu. Hmm, Ada teorinya. Gimana cara mhm, agar kita memberikan retorika yang luar biasa kepada apa namanya audiens? mhm, Itu salah satunya dari sini. hmm. Berikan dan terus berikan dari hati, dan seorang ibu keluarkan bahwa saya sayang sama Anda semua. Tapi Ah, hati-hati, jangan bikin janji-janji yang enggak, jangan terlalu muluk janjinya. Tadi yang Ibu bilang tadi, yang pertama tadi, melindungi segenap bangsa Indonesia, artinya segenap orang-orang konstituen yang dipilih dia dengan menggunakan regulasi, bargaining politik dengan teman-teman di dewan untuk melindungi warganya dari berbagai macam hal. Tadi yang saya bilang baik politik, agama juga jelas ya. Kemudian tadi apa, pendidikan, kesehatan, penanganan bencana dan lain-lain, dia harus mampu itu. Harus sigap dan harus siap. Ini komunikasi politik harus dijalin, harus dijalankan. Nggak bisa, nggak. Ini harus mempengaruhi orang agar orang mau dipengaruhi sama kita, dan dia juga bisa, dan kita juga terpengaruhi. Nah, ini bahasa tubuh, bahasa mata, bahasa semua harus dipahami sama seorang calon kepala daerah perempuan. Oke, begini, kalau kita bicara soal komunikasi politik juga, karena kita tadi Bu Ima sempat mengatakan komunikasi politik ini salah satu dari retorika dan juga seni, begitu ya. Nah, kalau kita bicara hal tersebut begitu, karena kemudian komunikasi adalah hal dasar, Ya. kalau misalkan terjadi intervensi politik, komunikasi intervensi politik, katakanlah dari oposisi, nah itu kan jadi PR juga, apalagi oposisinya adalah laki-laki gitu, katakanlah seperti itu. Apa yang perlu disiapkan oleh seorang perempuan begitu? Ini setiap pilkada saya lihat ya, dan hasil penelitian KPK juga kemarin waktu saya nonton tuh, ada saja intervensi, entah itu dari lawan politik, entah itu dari pihak ketiga, ya apalagi tentang pembiayaan kan sekarang Iya. pilkada luar biasa ya. Nah, Bu Imas, baiknya kita tahan oh terlebih siap, dahulu karena ada penelpon. Halo, selamat siap. pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herlan Waalaikumsalam dari Bandung Barat. warahmatullahi. Mangga pertanyaannya Pak Herlan. Ya, apa yang dituturkan oleh Ibu narasumber mungkin masyarakat mengerti. Juga
ajaran agama kita tidak melarang wanita itu berkarir. Ya. Contohnya di dalam hadis diterangkan wal mar'atu fil bilad. Wanita itu adalah tiangnya agama. Kalau wanitanya baik, negara ini akan kuat. Tapi wanita kalau tidak baik, negara ini akan hancur. Ya. Istri Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga wanita karir. Istri Nabi Sulaiman juga seorang ratu. Ya, mudah-mudahan Baik. wanita ini membawa perubahan kepada perbaikan. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Baik. dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum itu sendiri mengadakan perubahan. Ya, baik. mudah-mudahan wanita-wanita di Jawa Barat yang menjadi bupati maupun wali kota juga nantinya di Jawa Barat ini seperti daerah lain ada yang seorang gubernur ya. Alhamdulillah di Indonesia sudah ada seorang presiden wanita. Baik. Mudah-mudahan yang 70-80% mata pencaharian Baik. bercocok tanam ya wanita bisa mengadakan perubahan. Begitupun di baik. dalam seni budaya, olahraga, pariwisata dan lainnya. Jawa Baik, Pak Barat Herlan. yang terbaik di Indonesia itu Kang Iwan. Mangga. Hatur nuhun. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita cukup menangkap apa yang kemudian dikatakan Pak Herlan. Seperti apa tanggapannya kalau tadi dalam perbincangan Pak Herlan? Pak Herlan berharap banyak ya Iya. kepada kita perempuan, dan terima kasih Pak Herlan tadi sudah mendukung ya teman-teman perempuan, termasuk saya juga kan punya karir ya. Baik. Intinya kalau saya gitu, intinya suaminya harus ridho, insya Allah ridho semuanya, Allah ridho. Terima kasih Pak Herlan. Baik. Punya harapan ya Pak Herlan tadi, perempuan-perempuannya harus, ya tadi saya bilang tadi, memiliki kompetensi, dan yang paling penting dari keenam tadi syarat kompetensi, kelima dan ketiga hal kompetensi tadi, yang penting nilai religiusnya memang harus benar-benar. Karena apa yang tadi ditanyakan, bagaimana kalau ada intervensi gitu, kalau dia hanya melibatkan Allah dan terus melibatkan Allah, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, insya Allah intervensi itu tidak akan pernah ada dan tidak pernah akan tuh bayangin Mas, ini di sini kan, kiri, kanan, atas, Iya. bawah, belakang, depan, Allahu Akbar. Akan banyak intervensi yang kemudian Masya Allah. terjadi begitu ya kalau kita bicara soal politik dan juga perempuan. Nah, selepas jeda kita masih akan membahas soal pilkada dan juga perempuan. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.